Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, banyak membahas seputar guru, baik itu PPG, eh, insentif, TPG maupun P3K. Nah, kali ini saya ingin membahas dua eh, materi, yaitu ruang lingkup P3K. Ini apa namanya? Surat edaran yang saya ambil dari website P3K Kemendikbud. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat langsung di sini. Ini memang banyak juknis. Ini seputar eh, apa namanya? Linearitas atau ijazah kita bisa mengambil atau menjadi guru apa saja atau mapel apa saja. Ini juknis Kemendikbud dari Kemendikbud. Nah, yang saya klik itu nomor 2, yaitu dari Menpan RB. Nah, ini dia hasilnya, suratnya. Nah, itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini yang terbaru, pengadaan P3K Guru Instansi Daerah tahun anggaran 2023. Nah, yang baru selesai adalah tahun anggaran 2022. Nah, kita cek yang pertama tentu seputar P3K-nya. Yang kedua, terkhusus untuk P3K Guru tentunya yang ingin saya bahas. Terkhusus lagi adalah seputar guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, apakah mendapat tambahan nilai atau tidak, berdasarkan juknis atau Kepmen Pan RB nomor 649. Bapak Ibu bisa download sendiri di website resmi P3K Guru Kemendikbud. Klik di Google, itu biasanya muncul paling atas. Nah, oke, mari kita cek. Di sini sudah saya lihat, yaitu nomor terakhir kalau tidak salah, apa namanya yang dibahas. Nah, ini kan ada nomor 1, nomor 2, ketiga, dan seterusnya sampailah kurang lebih sekitar 30-an. Nah, di sini ada prioritasnya. Bapak Ibu bisa lihat kan. Di sini perubahan prioritas. Nah, sini ada pelamar prioritas. Di sini P1. Nah, ex tenaga honorer atau yang lebih dikenal dengan THK 2. Non ASN yang sudah 3 tahun mengabdi di sekolah negeri. Jadi ada perubahannya di sini. Nah, di tahun 2021 itu nomor 4-nya itu guru swasta yang sudah lulus PG. Namun sekarang yang lulus PG itu di prioritas 1. Namun di sini guru swastanya tidak dicantumkan masuk dalam kategori umum, termasuk juga yang honorer di bawah 3 tahun yang mengajar di sekolah negeri. Masuk mereka dalam kategori umum. Oke, lanjut kita cek ke bawah sesuai dengan materi yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah tentunya seputar P3K. Yang kedua tentang guru yang memiliki sertifikat pendidik, apakah mendapat tambahan nilai atau tidak. Oke, kalau tidak salah di sekitar bagian akhir ini, kita cek lagi 27. Nah, ini dia kurang lebih di bagian-bagian akhir. Nah, di sini nilai total itu berbeda dengan tahun yang lalu, lebih kecil. Nah, nilai ambang batasnya, terus lagi kompetensi teknis, dan seterusnya. Nah, ini dia pelamar kebutuhan khususnya 32. Nah, ini dia 33. Jadi apa namanya? Poin 33. Di layar Bapak Ibu bisa lihat
Ya, boleh dikatakan bagian terakhir dari isi Capman-nya. Di sini, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada Pangkalan Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Nah ini 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, kita cek kompetensi teknisnya berapa. Jadi ini ada perbedaan nilai tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Nah ini kita kembali lagi ke atas. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat nilai kompetensi teknisnya. Nah di sini nih wawancara adalah 670 dengan rincian. Nah ini 40 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, ini dia. Jadi sekarang itu nilai kompetensi teknis itu hanya 450. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik atau sudah sertifikasi yang tentunya sudah lulus administrasi pada waktu yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu mendapat nilai 450 sudah di tangan. Nah, tinggal nanti mengisi atau tinggal digabungkan nilainya itu nanti sudah dikonversikan antara nilai manajerial sosial kultural dan wawancara. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya itu kan dari 3 ini 670 nilai tertingginya. Jadi Bapak, Ibu, serta kawan-kawan yang sudah memiliki serdik tentu sudah menang satu langkah. Nilainya sudah full di poin A ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu tinggal fokus kepada nilai B dan C. Nah, memang soal ini nanti tidak berbentuk seperti CAT UNBK pada tahun 2021. Nah, karena ini nanti hasil konversi dari uji kinerja tersebut. Nah, jadi seperti di tahun 2022. Perbedaannya di tahun 2022 yang mengisi itu kepala sekolah. Nah, tahun ini sudah jelas yang mengisi itu guru masing-masing. Nah, ditentukan lokasi dan kota tempatnya. Jadi nanti setelah diisi, maka yang termasuk dalam nilai manajerial atau sosial kultural maka digabung. Berapa yang kita dapat. Nah, dari semua itu yang kita tahu selama ini, dari nilai itu dia tidak ada yang nol. Nilainya dari angka 1 hingga 5. Nah, itulah nanti yang dijumlahkan. Begitu juga di wawancara. Biasanya nilai 2 ini itu rata-rata yang sudah kita lihat hasil-hasil beberapa tahun yang lalu itu rata-rata tinggi. Nah, yang berat itu memang di nilai teknis. Nah, karena ini sedikit pertanyaannya mungkin berbeda. Baik itu yang ujian langsung, kompetensi teknis soal murni, maupun nanti seperti soal yang sudah dikonversikan ke kinerja. Nah, jadi memang nanti di sini tidak disebutkan nilai nilai kinerja, tapi di sini masih disebutkan kompetensi teknis seperti yang tahun 2022 itu dia tetap disebutkan rincian dari 3 atau 4 ini. Nah, tapi
soal yang diujikan itu adalah seputar tentang kinerja guru masing-masing. Nah, hanya saja perbedaannya 2022 yang menilai kepala sekolah. Nah, tahun ini yang memberi penilaian guru itu masing-masing. Nah, jadi dia yang tahu bagaimana kinerjanya selama ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi yang sudah memiliki cerdik tentu jangan patah semangat karena sudah eh, bisa dipastikan mendapat nilai penuh khusus untuk nilai kompetensi teknis. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.